Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian milik Allah, Zat yang menjadikan Al-Quran selaku obat dan rahmat bagi orang yang percaya, dan Dia menjadikan pada Al-Quran itu petunjuk untuk manusia dan keterangan daripada petunjuk, serta pembeda dari yang batil dengan yang tidak, dengan yang hak dengan yang batil, maksud saya. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Masjid Ta'limul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan oleh Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan semua yang kita butuhkan Allah telah memberikan pada kita semua. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan tentang jiwa manusia yang kemarin berhubungan dengan anak itu dilahirkan bagian dari semesta, dan ini juga ada korelasi bahwa kelahiran dan kematian itu memang ada kehidupan. Jadi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kemarin kita memang membahas tentang kelahiran anak, bahwa anak itu masih menunjukkan kepolosan, kedamaian, kejujuran, ya. Sedang dia juga sederhana, riang, gembira. Tapi kadang kita yang sudah dewasa itu memang kadang suka berpura-pura, ya berpura-pura suci, berpura-pura dewasa, berpura-pura apapun yang untuk menutupi kekurangan kita. Beda dengan anak yang masih asli, dia tidak ada kepura-puraan, karena dia, anak itu ya auranya memang masih aura yang bagus, yang asli. Jadi anak itu ada aura yang berbeda dan juga ada keaslian yang berbeda dengan orang-orang dewasa, dan itu kita sudah maklumi, ya, gitu. Maka sebetulnya kita yang dewasa ini, kalau ada pertanyaan siapa sih diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sesungguhnya itu memang ya kalau kita dalam keadaan kurang stabil, dalam keadaan mungkin marah, ya dalam keadaan zona tidak nyaman, nah itulah sesungguhnya diri kita ini. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa diri kita yang sesungguhnya, ya waktu kita dalam keadaan zona tidak nyaman itu. Maka kemarin Allah sudah mengatakan beberapa hal bahwa memang sesungguhnya kita ini yang dewasa memang harusnya kalau bisa berpikiran seperti anak-anak, dalam arti spiritualnya, kejujurannya, kepolosannya, ya kesederhanaannya itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Karena hidup adalah proses. Jangan sampai ada lautan ego, ada lautan kesombongan. Ya, jangan sampai kita ini ya menua dengan sia-sia. Karena menua itu kepastian, sedangkan menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kita harus sadar, ya, bahwa kita meninggal itu istilahnya nanti adalah ada kehidupan baru. Maka kita itu selalu manunggal dengan Allah. Jadi orang yang melupakan diri sejati itu adalah sudah mati dalam dirinya sendiri, walaupun sebenarnya masih hidup. Karena apa? Karena memang kematian itu adalah perpisahan, ya, perpisahan antara materi jiwa raga ini dengan energi atau ruh itu, atau jiwa. Maka sebenarnya kematian dan kelahiran itu kan ada kehidupan.
Karena memang esensi daripada hidup adalah memahami din secara kafah, kemudian kita mengamalkan semampu kita menjadi dewasa, ya, tidak ada perpura-puraan kesucian, tidak pura-pura dan lain-lain, ya, bisa membelah atau menyembelih ego kita, bisa menyembelih kesombongan kita. Nah, karena kalau kita sudah memperluas wawasan, bisa memahami kehidupan dengan baik, ya, spiritual kita akan naik. Karena rasa itu kan sangat erat hubungannya dengan kehalusan. Sering kita sampaikan bahwa hidup itu adalah rangkaian proses yang tanpa batas, kemudian kita harus mengisinya untuk memberikan nutrisi, makanan, gizi kepada jiwa dan roh kita. Sehingga jangan sampai ada kedangkalan pengertian. Kalau kita pengertiannya dangkal, kemudian itu jiwa kita makin lama makin kaku, keras, ya, suka memaksakan. Itu nanti akhirnya ya terjadi kekerasan. Biasanya kekerasan itu kan karena uang, ya, karena dia ekonomi kuat, kemudian memberikan kekerasan-kekerasan, paksaan-paksaan, atau karena kekuasaan, dia berkuasa, itu juga memberikan kekerasan kepada bawahan dan lain sebagainya. Nah, yang paling fatal adalah kekerasan dikarenakan diatasnamakan agama, kekerasan diatasnamakan Tuhan. Padahal itu salah, tapi ditindai atau dikerjakan. Itulah yang sesungguhnya yang perlu kita sadari, bahwa kalau sesuatu yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, padahal Tuhan itu berkasih sayang, Tuhan itu meliputi segala sesuatu, kemudian kita ambil hak Tuhan, ya, akhirnya juga tidak akan damai dalam dirinya itu, karena kan Allah sudah meliputi segala sesuatu. Di dalam surat 4 ayat 1-6 yang sering saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di samawat dan apa yang di bumi, dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Nama itu yang berbahagia, Allah meliputi segala sesuatu. Di situ juga termasuk manusia yang lain, ya, manusia yang lain dalam arti ya kita, selain kita, diri kita ini Allah meliputi siapa saja yang ada di alam jagat raya ini. Maka seharusnya lah Allah yang sudah meliputi dalam arti segala sesuatu ini, kita tidak boleh meremehkan ataupun merendahkan sesama kita, sesama manusia, karena memang Allah juga meliputi dimanapun ada orang, disitulah juga sebetulnya ada roh Allah. Maka dari itu kita, ya, karena Allah sudah pasti berada dan meliputi semua tempat itu, semua zat, semua makhluk, ya, dan jika tidak, maka sebetulnya kita yang kurang memahami saja. Jadi sebetulnya kalau kita sudah ma'rifatullah, itu namanya orang lain itu juga seperti diri kita, ya, orang lain juga harus kita anggap seperti diri kita, sehingga kita punya kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak alergi, kita tidak a priori, kita tidak benci pada orang lain. Dan disitulah sebetulnya kesadaran dalam arti yang sesungguhnya, bahwa Allah itu meliputi juga dijelaskan, dimulai dari walillahil masyriqi wal maghrib, fa ainama
tuwalu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, kalau sudah demikian, maka kita jangan menyempitkan pikiran. Kita jangan menyempitkan diri. Kita jangan menyempitkan pemahaman. Karena ilmunya Allah yang sangat luas itu diberikan kepada siapa saja. Jangan-jangan orang lain itu ilmunya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi dibanding kita. Karena kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh ego, dan kita tidak boleh merasa paling super, paling benar. Karena ya kasih sayang itulah sebenarnya yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kuatkan dengan surah Fusilat, surat 41 ayat 54. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'im muhita. Ya, saya ulang, bikulli syai'im muhita. Ingatlah bahwa sungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya sebenarnya adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita yang diberi kesempurnaan jasmani, kita diberi kesempurnaan jiwa, kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti kesadaran-kesadaran yang baik, kesadaran-kesadaran yang asli seperti anak itu yang selalu damai, selalu polos, selalu sederhana, selalu jujur, selalu riang gembira. Karena ya, kalau kita mengetahui hal-hal yang sudah dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf, ya itulah sebenarnya yang harus kita lakukan karena ruh ilahi ada pada diri kita masing-masing. Ikhwatin yang berbahagia, maka anak-anak patut kita hormati, ya, karena termasuk diri kita dulu juga anak, dan anak itu sebagai penerus daripada kita ini, dan kita harus menjadikan dia dewasa dalam arti dewasa spiritualnya, bukan hanya dewasa secara biologis. Karena memang wajah asli kita itu juga dulunya pernah mempunyai, seperti waktu kita masih kanak-kanak. Kemudian Tuhan yang sama itu ada pada tubuh yang berbeda, dan itu harus kita ikuti, kita manfaatkan, sehingga spiritual kita itu akan selalu naik. Sehingga kalau kita berkata Allahu Akbar, itu ada energi, ada vibrasi juga. Jangan sampai kita malah berkata Allahu Akbar kehilangan kesadaran. Maka sesungguhnya manusia adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk mengabdi, menghamba. Segala tindakan, segala ucapan, perilaku itu akan dinilai oleh Allah. Jadi bukan statement ataupun dalam arti ya nek cara Jawa bengak-bengok, itu yang bukan nilai daripada Allah, tapi perbuatan kita yang juga perkataan yang sungguhnya yang akan dinilai. Dan hati kita ini akan menentukan perbuatan kita. Kalau hati kita, jiwa kita ini sudah terinstal daripada petunjuk Allah, ya namanya sudah menginstal Al-Quran di dalam diri kita, kita sudah akan menerima segala sesuatu itu dengan pikiran yang jernih.